Hadir. PPT-nya bisa lihat di grupnya. Baik, saya akan mulai. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Salam harmoni. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, Niko Mongdiusam Yasir dengan NIM 2217051050 dan rekan saya. Saya mau Marianti dengan NIM 2217051025. Saya Linda Ansari Diantari dengan NIM 2217051821. Baik, lanjut. Materi yang kami bawakan pada hari ini yaitu tentang tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem enterprise resource planning. Adapun pokok bahasan yaitu ada 6. Yang pertama, pemrosesan transaksi atau siklus pengolahan. Yang kedua ada input data. Ketiga ada penyimpanan data. Keempat ada pengolahan data. Kelima ada output informasi dan keenam ada sistem enterprise resource planning. Masuk ke materi pertama yang akan dibawa oleh saya sendiri. Pemrosesan transaksi atau siklus pengolahan itu tulisan data terdiri dari serangkaian langkah di mana data primer atau input dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses dan ditindaklanjuti. Rangkaian ini umumnya terdiri dari pengumpulan data, kemudian data akan dianalisis, disimpan, dan diproses hingga menghasilkan sebuah informasi dan pengetahuan yang berguna. Adapun fungsi penting dari sistem informasi akuntansi adalah untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam sistem manual atau tidak berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang disimpan dalam bentuk buku. Dalam sistem berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam bentuk file atau PDF. Operasional yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan yang disebut secara kolektif sebagai siklus pengolahan data. Yang kedua yaitu ada input data. Penginputan data adalah suatu proses pemindahan data dari fisik menjadi digital yang dimana data tersebut akan diketik dan dimasukkan ke dalam komputer. Ada 3 langkah dalam pemrosesan input. Yang pertama yaitu dengan mengambil data transaksi dan memasukkan ke dalam sistem proses pengambilan data, biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama setiap aktivitas yang menarik, yang kedua sumber daya dipengaruhi oleh setiap aktivitas, yang ketiga orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Nah, pemrosesan input data ini juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada dokumen turnaround yang artinya output perusahaan untuk pihak eksternal yang seringkali menambah data ke dalam dokumen dan kemudian mengembalikan ke perusahaan sebagai dokumen input. Yang kedua yaitu ada alat otomatisasi data sumber, yang mana data ini mengambil data transaksi dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin pada waktu dan tempat asalnya. Beberapa contohnya itu seperti ATM, pemindaian poin penjualan yang digunakan
menggunakan tombol label serta pemindai barcode yang digunakan dalam gedung. Yang langkah kedua yaitu untuk memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Salah satu cara untuk melakukannya yaitu untuk menggunakan otomatisasi data sumber atau dokumen turnaround yang didesain dengan baik dan layar anti data. Dan langkah yang ketiga yaitu untuk meyakinkan kebijakan perusahaan diikuti seperti menyetujui dan atau memverifikasi transaksi. Contohnya yaitu ada S dan S, tidak menjual barang ke pelanggan yang belum membayar tagihannya atau menjual barang untuk pengiriman sesegera mungkin yang di luar stok. Permasalahan yang dicegah oleh sistem pemrograman dengan melakukan pengecekan pada batas kredit pelanggan dan catatan pembayarannya, dan juga status persediaan sebelum menginformasi penjualan kepada pelanggan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, jadi selanjutnya ada penyimpanan data. Jadi data perusahaan adalah sumber daya yang paling relevan dan tidak menjamin bahwa data tersebut berguna. Agar data berfungsi sebagaimana mestinya, organisasi harus bisa mengakses data tersebut dengan mudah. Oleh karena itu, apakah perlu memahami bagaimana data diatur, disimpan, dan dapat diakses. Jadi di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah buku besar. Buku besar itu ada dua. Sebelum itu, buku besar adalah informasi akuntansi kumulatif disimpan dalam buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar berisi ringkasan data akun HUMPB yang artinya harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dan juga ada buku besar pembantu umum yang buku besar yang merangkum data mendetail tentang akun piutang dan akun utang. Jadi mengkhusus dan mendetail untuk kedua akun tersebut. Yang kedua ada teknik pengkodean. Teknik pengkodean ada 4. Yang pertama kode urutan. Kode urutan artinya kode berurut untuk semua item. Lalu ada kode blok. Kode blok blok akan dicadangkan untuk kategori data tertentu. Lalu ketiga ada kode grup, 2 atau lebih subgrup dari digit yang digunakan untuk kode item. Lalu yang terakhir kode numerik. Jadi huruf dan angka diselingi untuk mengidentifikasi item. Lalu yang ketiga ada bagan akun, yang itu adalah daftar angka yang ditetapkan untuk setiap buku besar umum. Lalu ada jurnal. Data transaksi sering dicatat dalam jurnal sebelum di-entry ke buku besar. Jurnal ini menunjukkan akun dan juga jumlah di debit dan di kredit. Jurnal dibagi menjadi 2 atau ada 2 bagian jurnal. Yang pertama adalah jurnal umum untuk mencatat segala jenis transaksi menjadi 1. Lalu ada jurnal khusus yang mencatat transaksi dengan mengklasifikasikan transaksi tersebut, baik itu transaksi penjualan, pembelian, pengeluaran kas, penerimaan kas, maupun transaksi di luar dari transaksi tersebut. Lalu ada pencatatan buku besar pembantu. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, buku besar pembantu adalah buku yang mengklasifikasikan atau mencatat mendetail mengenai akun piutang dan utang. Dapat dilihat di PPT cara mengisi atau membuat buku besar pembantu piutang. Jadi buku besar piutang ini dibuat per customer. Setiap satu customer memiliki buku besar pembantu piutangnya sendiri. Jadi dicatat penjualan customer itu berapa, pembayaran berapa, dan sisa dari piutang customer itu berapa. Begitupun dengan utang juga. Setiap supplier memiliki buku besar pembantunya sendiri. Lalu selanjutnya ada jejak audit. Jejak audit adalah jalur transaksi yang dapat ditelusuri melalui sistem pengolahan data dari titik asal ke output final atau mundur dari titik output ke titik asal. Digunakan untuk mengecek keakuratan dan validitas posting ke buku besar. Lalu yang terakhir adalah konsep menyimpan berbasis komputer. Yang ini mengenai informasi yang disimpan dengan menggunakan teknologi komputer. Jadi data-data penyimpanan itu disimpan di komputer, tidak lagi manual. Segitu saja. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada pengolahan data. Pengolahan data merupakan proses mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan mudah diterima. Setelah data aplikasi masukkan ke sistem, maka mereka akan diproses
yang baru dipekerjakan ke database pengkajian. Yang kedua ada membaca, mengambil atau melihat data yang sudah ada. Yang ketiga ada memperbaharui, yaitu data yang tersimpan sebelumnya. Yang keempat ada menghapus data seperti membersihkan file induk vendor untuk semua vendor dalam perusahaan yang tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan. Pembaruan yang dilakukan secara periodik seperti harian disebut sebagai pemrosesan batch. Pemrosesan batch lebih mudah dan efisien, data menjadi baru dan akurat hanya beberapa setelah waktu pemrosesan. Selanjutnya ada output informasi. Output informasi merupakan informasi yang akan diberikan kepada pengguna sebagai hasil pengolahan aplikasi sistem informasi. Informasi biasanya disajikan pada salah satu dari 3 bentuk, yaitu dokumen, laporan, dan pertanyaan atau database query. Dokumen merupakan catatan transaksi atau data perusahaan lainnya seperti cek, faktur yang dikirimkan kepada pihak eksternal, sedangkan laporan penerimaan dan daftar permintaan pembelian digunakan secara internal. Laporan digunakan oleh karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional dan oleh manajer yang digunakan untuk membuat keputusan dan untuk merumuskan strategi bisnis. Selanjutnya ada pertanyaan, digunakan untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dan pertanyaan yang membutuhkan tindakan atau jawaban cepat. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem enterprise resource planning. Sistem enterprise resource planning mengatasi permasalahan ini pada saat sistem ini mengintegrasikan semua aspek dalam operasi perusahaan dengan secara tradisional. Sistem ERP bersifat modular dengan setiap modul menggunakan taktik bisnis terbaik untuk mengotomatisasi proses bisnis standar. Desain modular ini memungkinkan bisnis untuk menambah atau menghapus modul yang diperlukan modul ERP. Modul ERP mencakup 7 modul. Yang pertama ada keuangan, sistem buku besar dan laporan buku besar, dan untuk apa tetap penganggaran, manajemen kas, dan persiapan manajerial dan laporan keuangan. Yang kedua ada sumber daya manusia dan pengajian sumber daya manusia. Pengambilan kerja karyawan, pelatihan, waktu dan kehadiran, manfaat, laporan pemerintahan. Yang tiga ada memesan berkas. Entry pesanan, penjualan pengiriman, persediaan, penerimaan kas, perhitungan komisi. Yang ketiga membeli untuk membayar, pembelian, penerima dan inspeksi persediaan dan manajemen gudang dan pengeluaran kas. Yang keempat ada manufaktur, perekayasaan, penjadwalan produk, daftar, bahan baku, barang dalam proses, manajemen alur kerja, pengendalian kualitas, manajemen biaya, dan proses manufaktur dan proyek. Yang keenam ada manajemen proyek, penetapan biaya, penagihan waktu dan biaya untuk kerja, manajemen aktivitas, manajemen lingkungan magang, penjualan dan pemasaran. Yang kedua ada alat dan sistem, alat untuk membuat data, file itu, membuat perincian kas informasi, pengendalian akses dan sebagainya. Maka
Oke, selanjutnya ada keuntungan dan kerugian sistem ERP. Keuntungannya adalah yang pertama, ERP memberikan penampilan tunggal atas data organisasi. Yang kedua, input data diambil atau dikunci sekali. Yang tiga, manajemen mendapatkan visibilitas. Yang keempat, organisasi memperoleh pengendalian akses. Yang kelima, proses dan pelaporan yang telah distandarisasi. Yang keenam, pelayanan pelanggan meningkat. Yang ketujuh, pabrik manufaktur menerima pesanan baru. Dan kerugiannya, yang pertama, biaya perangkat keras ERP, perangkat lunak, dan biaya konsultasi berkisar sekitar $50 kita hingga 500 juta untuk pengusahaan Fortune 500 dan pembaruan dapat menghabiskan biaya sebesar 50 juta. Kedua, jumlah waktu yang diminta. Jumlah waktu yang diminta kali ini dapat menghabiskan beberapa tahun untuk memilih dan mengimplementasikan sistem ERP secara penuh. Yang tiga, perubahan proses bisnis. Perubahan proses bisnis, kecuali perusahaan ingin menghabiskan waktu dan modal untuk menyesuaikan modul, mereka harus beradaptasi untuk menstandarisasi proses bisnis sebagai lawan dalam mengadopsi paket ERP. Yang keempat ada kompleksitas. Hal ini berasal dari integrasi berbagai aktivitas dan sistem bisnis yang berbeda. Yang kelima ada resistansi. Resistansi adalah organisasi yang memiliki banyak departemen dengan sumber daya efisiensi, laba, dan rugi. Dan rantai komando mungkin percaya bahwa sistem tunggal memiliki beberapa keuntungan. Jadi kesimpulannya, SIA memiliki fungsi penting, salah satunya adalah untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam sistem berbasis komputer, data akan diinput ke dalam komputer kemudian disimpan dalam file atau database sesuai enterprise resource planning. Mengatasi berbagai permasalahan pada saat sistem ini mengintegrasikan semua aspek dalam operasi perusahaan dengan SIA tradisional. Jadi karena semua materi telah dibahas, saatnya selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, Untuk Indra, baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kak Indra Wiasturti dengan NIM 2217051218. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana peran utama sistem ERP dalam pemrosesan transaksi suatu perusahaan? Terima kasih. yang selanjutnya tanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ika Tanya Kusmandiri dengan NIM 2217051283. Pertanyaan saya, bagaimana ERP dapat membantu perusahaan dalam menghadapi perubahan dan tantangan finishing cepat? Dan tantangan finishing cepat. Yang terakhir Indah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Jayadi dengan NIM 2217051123. Tadi itu sudah dijelaskan mengenai materi pemrosesan transaksi dan sistem enterprise resource planning. Jadi saya ingin bertanya bagaimana ERP dapat membantu dalam meningkatkan visibilitas dan koordinasi antara berbagai departemen dalam perusahaan. Terima kasih. Baik, kami minta waktunya sebentar untuk melakukan diskusi.
Sistem ERP memiliki peran utama dalam pemrosesan transaksi suatu perusahaan dengan mengintegrasikan berbagai fungsi dan departemen dalam satu sistem terpadu. Berikut adalah peran utama sistem ERP dalam pemrosesan transaksi diantaranya, yaitu yang pertama pengintegrasian data, yang kedua otomatisasi proses, yang ketiga pelaporan dan analisis, yang keempat keamanan data, yang kelima pemantauan dan pelacakan. Sekian dari jawaban saya, apakah bisa terima? Untuk teman-teman ada yang ingin menambahkan? Pas. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anda, yaitu pertanyaannya bagaimana ERP dapat membantu dalam meningkatkan visibilitas dan koordinasi antara berbagai departemen dalam perusahaan. Jadi jawabannya itu yang pertama, ERP itu dapat membantu meningkatkan visibilitas dan koordinasi antara berbagai departemen dengan beberapa cara. Yang pertama, integrasi data. ERP akan mengintegrasikan data dari berbagai departemen seperti produksi, keuangan, manajemen, persediaan, dan sumber daya manusia ke dalam satu sistem. Jadi setiap departemen itu dapat mengaksesnya. Lalu yang kedua, perancapan proses bisnis. ERP memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasikan banyak proses bisnis seperti manajemen, pesanan, persediaan, dan produksi. Lalu ada pelaporan terpusat. ERP ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan laporan yang dapat diakses di berbagai departemen. Jadi setiap departemen akan membuat laporannya dan akan dikirim ke pusat. Dan departemen lain dapat mengakses dengan meminta izin ke pusat. Lalu ada perencanaan sumber daya. ERP dapat membantu dalam perencanaan sumber daya manusia, persediaan, dan juga produksi. Lalu ada kolaborasi tim. ERP sering dilengkapi dengan alat kolaborasi yang memungkinkan departemen untuk berkomunikasi dan bekerja sama secara efisien di antara departemen yang berbeda. Lalu ada penghematan waktu dan biaya. Dengan meminimalkan pekerjaan manual dan kesalahan data, ERP dapat membantu perusahaan menghemat waktu dan biaya operasional. Ini juga dapat mengurangi percekcokan antar kerja tim. Lalu yang terakhir ada pelacakan kinerja. ERP memungkinkan perusahaan untuk melacak kinerja departemen yang lebih efektif. Ini membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan perubahan strategi. Jadi seperti itu, apakah ada yang diterima Indah? Iya. Jadi bagi teman-teman yang menambahkan, jika tidak, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tania, yaitu bagaimana ERP dapat membantu perusahaan dan menghadapi perubahan dan tantangan bisnis yang cepat. Jadi ERP dapat membantu perusahaan dalam menghadapi perubahan dan tantangan bisnis yang cepat dengan beberapa cara sebagai berikut: meningkatkan efisiensi operasional. ERP mengintegrasikan semua fungsi bisnis seperti manufaktur, distribusi, keuangan, sumber daya manusia, dan lainnya. Yang kedua ada meningkatkan fleksibilitas. ERP dapat membantu perusahaan meningkatkan fleksibilitas mereka terhadap perubahan dan tantangan bisnis yang cepat. Yang ketiga ada meningkatkan kolaborasi. ERP memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara departemen dan tim dalam organisasi. Jadi secara keseluruhan ERP dapat membantu perusahaan menghadapi perubahan dan tantangan bisnis yang cepat dengan meningkatkan efisiensi operasional, fleksibilitas, dan kolaborasi. Apakah jawabannya bisa diterima? Ada yang ingin menambahkan? Pas. Baik, karena semuanya sudah kita lewati, saatnya kita sekian presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.